Shalom sukacita dan damai sejahtera selalu buat sedulur dan sahabatku terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Slamet Riyadi di Kabar Baik kepada Sahabat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kiranya semuanya selalu dalam sukacita, ya, tansah pinaringan bagas waras dan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Hari ini saya akan melanjutkan lagi menjawab pertanyaan ya dari para sahabat. Mungkin pertanyaan ini sering ya menjadi katakanlah pemikiran kita atau pertanyaan kita, bahkan yang sudah menerima Tuhan maupun belum. Jadi pembahasan kali ini memang akan saya lebih tekankan khususnya untuk saudara-saudara yang baru menerima Tuhan, supaya memahami ya, khususnya bagi para murtadin. Memang pertanyaan ini sering ditanyakan, artinya menjadi tanda tanya atau pertanyaan seperti itu ya. Namun jangan lupa sebelum mengikuti Kabar Baik pada Sahabat, tolong dibantu untuk di like dan di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, satu pertanyaan ini akan saya bahas dulu. Nanti kalau waktunya cukup akan saya jawab pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaannya yang jelas begini. Apakah umat Kristen dan umat Muslim menyembah Allah yang sama? Ini pertanyaan memang luar biasa. Jadi saudaraku yang terkasih, intinya tentu saja jawabannya tidak sama ya. Karena umat Muslim atau umat Islam itu menyembah Allah negeri Mekah, yaitu ada di dalam surat Al-Quraisy, yaitu di dalam Al-Quran ada ya, yaitu surat Al-Quraisy. Itu mereka menyembah Allah SWT, Allah pemilik negeri Ka'bah. Ya, memang kalau kita lihat itu ada beberapa kemiripan ya, atau sudut pandang antara agama Kristen dan agama Islam tentang Allah gitu ya. Jadi memang supaya kita lebih memahami. Nah, untuk umat Kristen mempercayai adanya Allah yang esa dan kekal, yang menciptakan alam semesta ya. Dan umat Muslim pun juga menjuluki sosok ini sebagai Allah mereka. Nah, kedua kelompok menganggap Allah yang maha kuasa itu maha tahu dan maha hadir. Itu mereka sama-sama mengakui di situ. Namun sebuah perbedaan yang besar antara kedua agama ini ya, adalah konsep Tritunggal. Nah, ini harus dipahami dulu ya saudara-saudara. Jadi konsep Tritunggal ini yang didapati di dalam Alkitab, dan ini memang tidak ada di dalam agama lain selain di dalam kekristenan, yaitu di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab Allah mengungkapkan dirinya ya sebagai Allah dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Meskipun tiap pribadi dalam Tritunggal itu sepenuhnya Allah, yang dipercaya bukanlah tiga Allah yang mandiri atau melainkan tiga pribadi dalam satu keutuhan di dalam keesaan itu. Nah, Allah Putra datang ke bumi itu dalam bentuk manusia. Ya, inilah yang disebut umat Kristen sebagai inkarnasi atau penjelmaan ya, dalam inkarnasi atau penjelmaan, yaitu Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Nah, sekarang ayo kita sama-sama belajar ya, baik buat saudara-saudara yang baru menerima Kristus. Makanya hari ini saya akan membawakan makalah ini langsung bersumber pada Alkitab. Jadi saudara harus buka Alkitab, kita baca bareng-bareng ya, kita sama-sama belajar supaya nanti saudara-saudara itu tidak bingung ya. Oke, sekarang saudara saya harap buka di Alkitab ya. Di Alkitab di Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Kita baca bersama-sama supaya kita nggak bingung ya. Kalau selama ini saya membawakan masalah atau menjawab
pertanyaan, kadang-kadang saudara tidak mau buka Alkitab. Nah, sekarang harus buka Alkitab ya. Baca firman Tuhan supaya sama-sama kita belajar mengerti tentang siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah yang kita sembah. Nah, oke, sudah buka belum ya? Jadi saya katakan Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Oke, kita baca bersama. Kata malaikat itu kepadanya, ya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Nah, saudara bisa memahami kan? Nah, sekarang saudara buka lagi di 1 Yohanes ya. 1 Yohanes ayat ini ya, sebentar. Supaya saudara paham. Di Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ya, ayatnya yang ke-14. Nah, supaya saudara paham ya. Udah ketemu belum? Nah, oke. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke 1 Yohanes sekarang ya. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Ini saudara harus belajar Alkitab. Jangan setelah menerima Tuhan Yesus sudah dibaptis terus saudara nggak mau baca firman Tuhan ya, supaya kalau ada pertanyaan itu bisa menjawab. Nah, udah ketemu belum? Oke. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dengan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, oke. Tambah satu. Oke, kita bahas dulu ini supaya saudara paham. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus itu telah menaklukkan kuasa dan hukuman dosa dengan mati di atas kayu salib. Ya, supaya saudara paham. Jadi Allah Putra datang ke bumi dalam bentuk manusia. Inilah yang disebut umat Kristen sebagai inkarnasi atau penjelmaan. Nah, Tuhan Yesus Kristus telah menaklukkan kuasa dan hukuman dosa dengan mati di atas kayu salib. Itu saudara nanti bisa lihat di Roma ya. Di kitab Roma pasal ke-6 ayat 23 ya. Yaitu sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, supaya saudara lebih memahami tentang siapa itu Yesus Kristus, khususnya tentang kenapa umat Muslim sama umat Kristen selalu membicarakan apakah Allah yang kita sembah itu sama dengan mereka. Tentu saja berbeda ya saudaraku ya, supaya tidak salah
tindih, intinya seperti itu. Jadi kalau kita melihat, jadi setelah Yesus Kristus bangkit, ya, jadi setelah bangkit dari kematiannya, Yesus Kristus kembali ke surga, ya, dan mendampingi, ya, Bapaknya dan mengutus Roh Kudus pada orang-orang percaya. Nah, sedangkan di dalam Allah mereka atau Tuhan yang mereka sembah itu tidak ada yang disebut dengan Bapa, itu tidak ada. Ya, Allah mereka itu hanya zat. Ya, Allah mereka bukan roh. Nah, sedangkan di dalam kekristenan itu Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, makanya orang Kristen itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini saudara supaya paham. Jadi kalau ada yang tanya ngebyah-uyah Tuhanmu dan Tuhanku sama, itu keliru. Beda, ya, enggak sama. Ya saudaraku ya. Sekarang kita baca di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Ayo kita belajar firman Tuhan ya. Supaya saudara lebih kuat di dalam iman, supaya dalam pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara di sebelah itu saudara bisa baca, ya, bisa menjawab seperti itu. Jadi saat sudah terima Tuhan Yesus, ya kita harus belajar firman Tuhan. Nah, oke, sudah ketemu ya. Oke, saya bacakan ya, kita baca bersama-sama. Jadi hari ini atau dalam video ini sengaja saya ingin lebih saudara-saudara yang baru terima Tuhan lebih banyak membaca firman Tuhan. Jadi saat dapat pertanyaan itu bisa menjawab. Oke, Kisah Para Rasul ya, pasal 1 ayat 8 ya. Sampai kita bacakan sampai 11 ya, 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, suatu hari nanti itu Tuhan Yesus Kristus akan kembali ya untuk menghakimi dan memerintah. Ya, kita lanjut ke Kisah Para Rasul ya, pasal 10 ayatnya 42 dan 43. Coba saudara lebih paham di sini ya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa, dan oleh karena namanya. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus kedatangan yang pertama adalah untuk pengampunan dosa, menebus dosa-dosa kita. Namun kedatangan yang kedua kali nanti Tuhan Yesus akan menghakimi ya. Jadi saudara, ini khususnya yang belum terima Tuhan ya, segera terima Tuhan Yesus Kristus supaya kalian selamat ya. Jadi bagi kita yang sudah mempercayai Tuhan Yesus Kristus itu akan hidup bersamanya. Namun bagi kalian atau mereka yang menolak mengikut Tuhan Yesus, itu akan terpisah daripadanya ya, ke tempat yang disebut neraka. Jadi saudaraku yang terkasih, saya berharap saudara yang belum mengenal Kristus datang pada Kristus ya, minta pengampunan, bertobat. Karena hanya satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup ya, hanya dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku."
Jadi itulah iman kita ya, ada jaminan keselamatan. Jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan atau Allah orang Muslim dengan orang Kristen jelas berbeda ya, karena Allah mereka tidak memberikan jaminan keselamatan. Allah mereka hanya memerintahkan, istilahnya manusia masih harus berusaha sendiri untuk datang padanya, dan itu pun tidak ada kepastian karena Allah mereka tidak ada relasi ya antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan, yaitu umat manusia. Itu berbeda. Jadi Tuhan Allah kita itu menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan peta dan teladannya. Dan untuk mengetahui peta dan teladan yang sejati, maka Allah harus menjadi manusia, Sang Firman harus menjadi manusia. Itu beda ya dengan mereka. Makanya dalam mereka tidak ada konsep seperti itu. Jadi waktu Allah mereka itu menciptakan manusia seperti apa itu tidak ada. Ya, bahkan Allah mereka juga nggak boleh dibayangkan dengan sesuatu apapun. Makanya di dalam Allah mereka, umatnya nggak tahu harus bercermin pada siapa, peta teladan yang sejati siapa. Kalau di dalam kita jelas peta dan teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu anak Allah, ya Allah itu sendiri. Nah, ini supaya saudara-saudara memahami tentang hal ini ya, supaya tidak gampang terombang-ambing, artinya gampang mengatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku sama, Tuhanmu dan Tuhanku satu. Oh tidak, ya, jangan salah tangkap ya, enggak sama. Jadi Allah mereka dengan Allah kita itu berbeda. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus ya, dan Tuhan yang penuh kasih. Sehingga antara keadilan dan kekudusan Tuhan dan kasih Tuhan itu dinyatakan ya oleh Tuhan itu sendiri, yaitu untuk orang-orang berdosa itu memang harus dihukum ya, dalam keadilan harus dihukum, harus masuk neraka ya kan, karena Tuhan itu maha kudus, tidak mau dosa itu diterima di sini, tidak mau, Tuhan nggak mau menerima dosa ya. Jadi dosa inilah yang membuat sekat ya antara manusia dengan Tuhan ya. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan peta dan teladannya. Jadi waktu Tuhan Allah membuat manusia, membentuk manusia dari debu tanah, itu juga meniupkan ruhnya, meniupkan nafasnya, nafas kehidupan. Makanya manusia itu ciptaan yang paling sempurna ya, bisa menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Makanya manusia sangat disayangi. Manusia harus kembali lagi kepada Sang Pencipta, karena ruh kita dari ruh Sang Pencipta. Nah, konsep ini tidak ada di dalam mereka ya, Allah mereka nggak seperti itu, jadi berbeda. Nah, karena keadilan Allah, kekudusan Allah yang mana Allah tidak bisa menerima orang berdosa, maka untuk membuktikan keadilan dan kasihnya, maka Allah sendiri yang harus menebus ya. Jadi tebusan Allah atas dosa-dosa kita itu dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau itu bukan Tuhan Yesus Kristus, bukan Allah sendiri yang menebus, itu bagian dari kita. Dan haleluya, penebusan itu diterima oleh Tuhan Allah, oleh Bapa, yaitu dari kebangkitannya ya. Jadi ini harus paham saudara, jangan menyamakan kalau Allah mereka dan Allah kita sama. Enggak sama, beda jauh saudara ya. Ini harus kita tekankan dulu supaya saudara itu jangan apa ya, kalau mereka mengatakan Tuhanmu Tuhanku sama, enggak sama, harus tegas mengatakan itu, harus tegas ya. Jadi ketritunggalan Allah adalah hal yang pokok bagi iman Kristen. Ini harus saudara paham ya. Karena tanpa keadaan Tritunggal, Allah Putra tak mungkin menjelma sebagai Yesus Kristus ya. Tanpa Yesus Kristus itu tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan dari dosa. Dan tanpa keselamatan, dosa bakal mengutuk kita semua ya.
ke neraka yang kekal sana. Itulah yang harus kita pahami dulu. Jadi kita itu mendapatkan keselamatan itu karena kasih anugerah, ya, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, ya, yang rela menebus dosa-dosa kita. Makanya kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah menebus dosa saya, dosa kalian, sehingga kita bisa bersatu kembali kepada Tuhan Allah di surga, menjadi bagian daripada kerajaan surga, kerajaan Allah, menjadi anak-anaknya. Haleluya, ini luar biasa. Dan keselamatan ini ya dan amin, bukan mudah-mudahan, ya. Ya dan amin. Nah, inilah hebatnya, ya. Kita hanya bisa mengucap syukur. Makanya apa yang kita lakukan semuanya adalah karena bentuk rasa syukur pada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan? Nah, bagi orang yang belum menerima keselamatan, melalui iman. Nah, iman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa saudara, ya, di atas kayu salib. Dan percaya bahwa setelah 3 hari bangkit dari kematian, saudara sudah akan selamat. Nah, setelah saudara mengaku dan mulut dan hati percaya, saudara harus dibaptis, ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setelah saudara dibaptis, dimeteraikan, ya, oleh Roh Kudus, maka saudara akan lahir baru, menjadi manusia baru. Sehingga apa? Tubuh saudara menjadi bait Roh Kudus. Nah, itu yang disebut dengan manunggaling Gusti, Gusti Kawula. Jadi kalau saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saudara menjadi lahir baru. Tubuh saudara menjadi bait Roh Kudus. Sehingga saudara sudah dimeteraikan. Ya kan, nama saudara sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Itulah kekristenan, ya. Haleluya. Jadi kenapa saudara harus bingung-bingung, ya, yang belum menerima Tuhan Yesus, harus menjalankan ini ritual ini, muter tok, tapi nggak pernah menemukan keselamatan, ya. Jadi ayolah, ini saya harap, ya, jangan sia-siakan Injil keselamatan ini, kabar baik ini. Injil itu ya Yesus Kristus itu sendiri, ya. Injil itu ya Yesus itu, yaitu kabar baik, kabar keselamatan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang belum menerima Tuhan, yang masih di seberang, bukalah belenggu-belenggu kefanatikan saudara, belenggu-belenggu tentang apa itu, doktrin atau katakanlah ketakutan-ketakutan itu. Mulai sekarang ayolah buka hati saudara, buka pikiran saudara, ya. Amal perbuatan kita nggak bisa untuk menutup dosa-dosa kita, ya. Surga itu nggak bisa disogok dengan amal perbuatan, nggak bisa. Jujur saya katakan nggak bisa, ya. Kitab suci juga mengatakan nggak bisa. Surga itu karena anugerah Allah, ya, karena kasih karunia. Kita tinggal menerimanya, itu loh. Kok repot sampean nih, ya toh. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan, Tuhan Allah kita itu berbeda dengan Tuhan atau Allah mereka, ya, supaya saudara memahami. Jadi dengan demikian, apakah umat Kristen dan umat Muslim itu menyembah Allah yang sama? Nah, ini pertanyaan, ya, buat saudara. Sekali lagi, renungan, tidak sama, ya. Jadi umat Muslim dan umat Kristen itu menyembah Allah yang tidak sama. Atau pertanyaan yang lebih tepat adalah begini, apakah umat Kristen dan umat Muslim sama-sama memiliki pengertian yang benar tentang Allah? Nah, pada pertanyaan ini jawabannya tentulah tidak, ya, tidak sama. Nah, karena perbedaan yang begitu besar antara konsep Kristen dan konsep Islam tentang Allah, maka keduanya tidak bisa benar sekaligus, ya saudaraku, ya.
Hanya Allah dalam Alkitab yang menjelaskan dan menuntaskan masalah dosa dengan mengorbankan putranya, yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anaknya yang tunggal. Haleluya. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16-18. Jadi saudaraku yang terkasih, itu aja jawaban dari saya. Kiranya saudara yang bertanya tadi sudah lebih memahami bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita sembah itu berbeda dengan Allah yang mereka sembah, ya. Dan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak hari ini juga bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan yang sejati, Tuhan yang adil, yang suci, yang kudus, dan Tuhan yang penuh kasih, sehingga rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada siapa? Pada Yesus Kristus. Datang pada siapa? Kepada Bapa. Di mana? Di surga. Ya, saudaraku yang terkasih, supaya kita mengerti jalan yang benar, mengerti kebenaran, dan mengerti hidup yang kekal, hidup yang hidup, datanglah pada Yesus Kristus. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus.